Sejumlah pihak menilai pembangunan IKN akan berdampak baik terhadap perkembangan properti di wilayah Kalimantan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya berbagai data seperti peningkatan mobilitas penumpang transportasi umum dari dan menuju Kalimantan. Selain itu, munculnya pembeli spekulatif tanah serta properti juga menjadi perangsang tumbuhnya sektor properti di sana. Bagaimana gambaran nyatanya? Ikuti ulasannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Properti. Atas kejadian pengeroyokan polisi oleh sekelompok orang anggota perburuan silat di Jawa Timur, Redaktur Detik Jatim akan melaporkan kronologi hingga perkembangan kasusnya. Apakah ada hal lain yang melatar belakangi kasus penganiayaan ini? Apakah ini akan menjadi ulah yang terakhir kali terjadi? Jangan lewatkan ulasannya dalam Indonesia Detik ini. Hari Rabu, waktunya Sunset Talks menghadirkan Firman Marion, Chief Digital Investasi Group. Kali ini, topik pembahasannya 2 pilar penting dalam investasi keuangan. Apa saja kedua pilar tersebut? Saksikan diskusi ringannya jelang matahari tenggelam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya, serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat Hai. sore Detikers. Kaget nggak tuh? Enggak dong. Kok muka kita kayaknya shine bright like a diamond ya hari Masa ini sih? ya? Apa karena kita lagi bahagia atau karena memang cahaya lampu ilahi di sini terlalu terang gitu? Mungkin memang nuansanya yang terang benderang sih ya. Karena kalau dibilang bahagia kayaknya nggak bahagia-bahagia banget hari ini. Kenapa? Karena hari ini tuh Kenapa? macet di mana-mana, serius deh. Tadi Dari gua juga dari kemarin sih kesini. parah Kalau banget gue baru merasakan emang. hari ini karena baru hari ini berangkat langsung dari rumah kan. Dari kosan. Iya. Jadi Kemarin-kemarin dari? di kantor langsung kan pagi berangkatnya. Oh. Gitu. Oke, Jadi terus. berasa macet dan panasnya tuh kayak bikin langsung Emosi gitu. kesel gitu. Waduh. Apalagi Biasanya apa yang lo lakukan kalau tiba-tiba mood jadi drop? dengerin lagu. Apa? Justin Timberlake? Apapun ya, apapun. Yang lagi terpikirkan saat itu langsung kayak jatuh bangun aku. Ya udah gue bangunin dengerin jatuh bangun aku Kayak aja. serandom itu. serandom gue tiba-tiba pas ditanya lagu Oh Buru yang waktu itu loh, inget gak sih? Emang selera jadul itu tidak bisa dibohongi. Langsung kepikirannya yang itu Iya gak gitu. sih? Kayak kalau misalnya ditanya sekarang yang lagu yang lagi Mungkin karena pas lagi ngelihat TikTok atau Reels gitu kan, video di media sosial, terus kepikiran. Kan sukanya gitu kan, nyantol karena suka berulang-ulang kemudian kepikiran gitu. Oh iya bisa jadi. Sampai gue tuh kemarin mimpi apa coba? Gara-gara scrolling sosmed tuh isinya itu semua. Jadi kan kita tahu beberapa hari yang lalu suami dari salah satu selebgram gitu kan ada yang meninggal kan, yang kecelakaan Selebgram? di Bali. Emang dia selebgram, dia pemain FTV tahu? Oh iya, really? Ha-ha. Aku taunya dia content creator malah selebgram. Enggak ya? Iya, bergabung semuanya, termasuk dia pemain FTV juga. Oh I see. Aktris juga. Karena terlalu banyak scrolling dan isinya itu Iya. semua kan trending tuh ya. Aku sampai mimpiin loh. Mimpi siapanya? Mimpi. Terus randomnya adalah gue mimpinya adalah gue bisa ngelihat si arwah ini itu dia lagi kayak main nemenin anak sama istrinya. Tapi gue doang yang bisa lihat. Terus dia nyamperin gue bilang kayak yang lain gak bisa lihat. Pernah kamu doang yang bisa berinteraksi dengan orang tersebut? Enggak kenal sama sekali. Cuman bahkan gak gara-gara kenal ya? sosmed doang. Jadi kayak relate Semudah gitu. itu, guys, kalian kalau mau dimimpiin Anita Mae, sering-sering lah muncul atau terpapar di media sosialnya dia ya. Karena segampang itu, gua aja bisa dimimpiin lagi di dalam kerada sama dia. Bayangin, bisa-bisanya mimpiin gue di dalam kerada. Aduh. Berdua lagi. Iya, berdua, yang pertama, yang Iya, satunya lagi sendiri kan. Kenapa? Dan itu mimpinya tuh repeat gitu. Order kali repeat. Lo kira ojek online repeat order. Aduh, serandom Aduh. itu sih memang sosial media tuh mempengaruhi banyak hal ya ternyata ya Dok ya. Mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi termasuk apa yang Anda baca, kemudian Anda jadinya berpikiran sama dengan angle yang Anda baca tersebut. Makanya penting ketika membaca media sosial itu, baca juga sumber-sumber lainnya. Detikers, jadi biar nggak one sided gitu loh. Betul. Sumber lainnya yang bisa Detikers dapatkan saat ini adalah dari NTMC karena kita mau
untuk bertemu nih dengan Bu Polisi. Cepet banget. Iya dong. Oh sekalian Karena aku mau nanya dia kenapa udah macet karena banget udah hari ini karena udah nyambung langsung sama kita saat ini. Oh gitu. Siapa yang mau bertemu dengan kita hari ini? Ada Brigadir Ade. Brigadir Ade, tunjukkan pesonamu. Halo, Wah. selamat sore semua. Selamat sore Brigadir Halo, Ade. lagi Brigadir di Ade, studio nih. nanya dong, Iya. kenapa sih hari ini atau siang ini di kawasan Kuningan macet banget? Ada nggak nanti laporan dari kawasan Kuningan? Kalau Kuningan lagi nggak ada ya di sini. Oh, gitu ya? Hari ini mau dilaporin. Oh. Kalau di Iya. daerah dari Pancoran ke Cawang yang semalam atau mungkin sampai hari ini masih ngaruh kayaknya karena ada galian ya Brigadir Ade ya. Ya setahu saya di situ ada galian. Kendaraan Iya, yang menuju Manggarai juga ada. Bener macet banget dong kemarin iya. juga. Tapi Biasanya kalau hari ini nggak proyek-proyek tahu. galian tuh akhir tahun ya. Sekarang dimulai lebih awal ya, mungkin biar cepet keserap anggarannya. Ya, Soalnya Bu Sri Mulyani udah marah-marah kan. iya, meskipun Bu Sri Mulyani sekarang lagi ada di OTW Brazil Oh katanya iya, ya. mau G20 soalnya. Iya, ya udah karena Bu Sri Mulyani ke Brazil nggak ada hubungannya sih. Karena Bu Sri Mulyani ke Brazil, kita ke Jakarta aja dan Iya, juga kita wilayah dengerin Indonesia aja. sekitarnya. Laporan dari Brigadir Ade di Jakarta dan sekitarnya. Atau mungkin ada di daerah lain, kita lihat bareng-bareng ya, Yes. Detikers ya. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers, dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, begitupun dari arah sebaliknya terpantau kondusif lancar di jam pulang perkantoran ini. Dan kami menghimbau bagi pengendara, walaupun di kawasan ini masih terbilang lancar, harap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Terminal Cicahem Bandung. Kondisi arus lalu lintas dari arah Cicadas atau Jalan Surapati yang akan menuju ke arah Ujung Berung atau Jatinangor. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke arah Jalan Alternatif Purwodadi atau Grobogan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Grobogan atau Jalan Alternatif Purwodadi yang akan menuju ke arah Klaten juga terpantau kondusif lancar. Terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light pun kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap para pengendara untuk mematuhi aturan yang berlaku serta marka jalan yang sudah tertera. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citolwaru, Surabaya. Kondisi arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari area mall, harap bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraannya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tip, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Arigato gozaimasu, Brigadir Ade. Terima kasih Brigadir Ade. Aku mau nanya satu dong sama Brigadir Ade. Tadi aku udah nanya sama Edo, boleh nggak Brigadir Ade? Boleh, apa tuh? Kalau misalnya moodnya lagi drop tiba-tiba di tengah pekerjaan, apa yang Brigadir Ade lakukan? Ya, mantra-mantranya atau repetisinya biasanya. Lihat video lucu aja di TikTok. Kan sosial media lagi kan. Iya. Bener-bener. Ternyata sosial media cukup menentukan kebahagiaan ya. Lumayan. Sekaligus kesedihan seseorang juga. Bisa Oke. juga dengerin musik. Ya, ya, itu sama kayak Edo, sama gue juga gitu sih sebenarnya, suka juga. Oke. Ya, terima kasih Brigadir Brigadir Ade. Ade. Semoga Terima kasih moodnya semua. sampai selesai pekerjaan hari ini selalu on terus ya. Thank you Oke. so much. Selamat Selamat bertugas bertugas. kembali. Bye-bye. Salam presisi. Oke, ternyata jam-jam segini ya masih bisa dipantau-pantau dikit lah ya, nggak terlalu padat
seperti jam-jam pulang kantor. Bener. Detikers, kalau misalnya nonton kita nih sekarang, mungkin ada kalian yang tiba-tiba pas lagi baca beritanya detik.com, terus ngelihat di video, nih ada apa nih video yang lagi ngomong-ngomong, itu kita, ini sekarang, iya halo kamu di sana. Selamat sore, apa kabar? Kalau kita buka websitenya tuh harus diklik dulu, jadi kita nggak langsung muncul, Kak. Kita ada Bener, tulisan, ada thumbnailnya bannernya. dulu. Tapi kalau misalnya ada yang ngebuka beritanya detik.com, kita juga berita. ada di bawah tuh ada langsung. video, iya. Oke. Videonya kita. Jadi mungkin ada yang lagi lihat video kita nih sekarang nih, kamu iya bener kamu. Nah, nonton Detik Sore ya. Stop, yang lagi scrolling di TikTok, stop. Jangan kita. di scrolling lagi, nonton aja dulu Oh iya, ya. kalau di TikTok juga bantu tap layarnya ya guys. Semakin banyak nanti tap layarnya, nanti Edo akan buka jaket. Buka yang lain juga bisa. Oh my god, takut. Buka Usaha. Bukan buka usaha dong, apa buka dong? pikiran. Oh, buka pikiran. Kalau apa-apa aja yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita lewat pembangunan yang lebih berkelanjutan. Setuju, kalau itu setuju banget. Karena kita tuh punya banyak sekali potensi untuk bisa membangun ekonomi negara kita itu lewat hal-hal yang lebih ramah lingkungan, Detikar sebenarnya. Oh, ekonomi hijau ya. Betul, konsepnya lewat ekonomi hijau. Nah, ini ada beberapa hal yang diminta untuk pemerintah, kepada pemerintah supaya kita bisa nih membangun Indonesia lewat suatu gerakan yang lebih ramah lingkungan, lebih berkelanjutan lewat ekonomi hijau. Karena kalau dilihat-lihat nih, transisi ekonomi hijau itu katanya punya potensi yang besar, mencapai 4.376 triliun ke output ekonomi nasional hingga 10 tahun ke depan. Gede banget tuh. Pernah ngeliat nggak duit sebanyak itu, Detikers? Berapa? 4.376 triliun. Oh enggak. Itu kayak Paman Gober juga nggak punya dari uang segitu dimasukin ke dalam gudang gitu ya. Kalau 2M, 3M pernah lah. Sombong banget sih. Kan dulu saya pegawai bank. Oh iya benar. Jadi kalau Iya, apa rasanya itu? Iya, pas mau Megang masukin duit 2M. uang kan kita sortir, karena kalau kita over likuiditas hari itu kan harus nyetor ke BI kan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita sebelum besokannya kita mau setor ke BI nih misalnya, ya udah uang yang sudah disortir kita masukin ke dalam brankas gitu. Brankasnya kan wah duitnya bertumpuk-tumpuk. Cash semua gitu tuh ya. kan. 2M ya. Lebih kayaknya. Enggak sih, enggak tahu, lupa gue. Ada daun juga nggak? Enggak ada itu kertas Enggak kado. dong ya. Enggak dong ya. Nah, lanjut lagi Detikers, disampaikan oleh ekonom Bima Yudhistira, ekonomi hijau ini dengan akan populer sejalan dengan tingginya permintaan negara tujuan ekspor tradisional yang meningkatkan standarisasi lingkungan. Sayangnya program-program di pemerintahan Pak Jokowi katanya belum dapat mendukung praktik ekonomi hijau. Jadinya Mas Bima menyarankan nih buat pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Misalnya nih ada insentif fiskal ke smelter nikel tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Lalu belum adanya, ini yang yang untuk kritik untuk Pak Jokowi dulu ya. Terus belum ada peta jalan dekarbonisasi untuk industri baja. Selain itu pemberian royalti hilirisasi batu bara 0% dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertolak belakang dari upaya transisi energi. Dan terakhir, belum ada kredit usaha rakyat atau KUR khusus ke sektor ekonomi hijau. Nah, makanya kalau misalnya mau mendorong ini, Pak Prabowo Subianto diharapkan bisa melakukan beberapa hal untuk memaksimalkan transisi ekonomi hijau ini. Misalnya, perlu mendorong percepatan target bauran energi terbarukan sebesar 44% sebelum tahun 2030. Tinggal 6 tahun lagi loh nih. Adapun sederet dampak yang didapat ke Indonesia apabila mengenjot transaksi ekonomi hijau itu salah satunya yaitu memberikan tambahan untuk PDB Indonesia sampai 2.943 triliun hingga 10 tahun ke depan. Menarik. Menarik sekali. Kalau masih dari dari sektor ekonomi ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ekonomi kita supaya lebih merata. Terus juga mungkin ya kalau misalnya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk mengembangkan ekonomi hijau, mungkin ini juga bisa jadi informasi yang menarik atau informasi yang baik lah, kabar baik gitu ya Detikers ya. Bahwa ada target baru untuk kena cukai nih Detikers. Ini kan kita juga harus perhatiin nih ya, jangan beli barang-barang yang ilegal lah yang masuk ke Indonesia kan. Karena ini juga bisa berpengaruh terhadap perekonomian kita nih. Jadi target baru untuk kena cukai ini antara lain ada BBM, snack masuk kajian, tiket konser, dan bahkan deterjen prakajian nih Detikers.
Jadi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian dan juga prakajian ekstensifikasi cukai untuk menggali potensi produk baru yang bisa dikenakan pungutan cukai. Jadi dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Ian Rubianto mengatakan bahwa ada 5 produk nih yang udah masuk dalam kajian pengenaan cukai. Ada plastik, bahan bakar minyak, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan atau snack kemasan, minuman berpemanis dalam kemasan, serta shifting PBN BM kendaraan bermotor ke cukai. Jadi ini juga disebut untuk pengenaan cukai untuk produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan berkaitan dengan kesehatan karena bisa memicu penyakit tidak menular. Atau mungkin ada yang salah satunya tiket konser atau tiket pertunjukan hiburan itu banyak masyarakat yang Indonesia nih yang katanya belum masuk sudah masuk dalam kategori kaya gitu. Jadi tiket konser ini mestinya akan dikenain cukai juga. Pajak. Nah loh, cukai, buat makan gitu. siang gratis. Ini menggiring opini Anda ya? Enggak, karena memang kebutuhan pembangunan di dalam negeri itu kan makin banyak ya. Enggak cuma itu doang, banyak lagi yang lain untuk pemerataan ekonomi kita. Jadi ini juga semangatnya dibawa oleh reformasi pajak sehingga termasuk nih ada yang namanya ekstensifikasi cukai. Betul. Jadi sejumlah objek baru tuh akan dikenakan cukai nantinya, termasuk minuman berpemanis juga yang akan. Betul. Terus tiket konser juga ya ternyata ya, BBM pun karena termasuk. Katanya tuh ya, jadi beliau nih kalau aku kutip nih ya apa yang dikatakan Pak Ian ini, kadang-kadang kayak kemarin tuh sold out sampai saya nggak ngerti sampai ada konser lagi di Singapura dan itu dibeli gitu. Intinya masyarakat Indonesia tuh kaya-kaya bisalah dikenakan pajak gitu. Gitu ya. Karena kemarin konser Coldplay ya waktu di Singapura yang sampai beberapa hari itu katanya tiketnya sold out semua dan itu banyak orang Indonesia atau masyarakat Indonesia yang ya udah segampang itu pergi ke Singapura dan beli tiketnya gitu. Tapi ya kalau kita lihat cukai itu kan sebenarnya pengertiannya adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik khusus. Kayak misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, minuman berpemanis itu termasuk. Betul, kan. Itu setuju. Terus peredarannya perlu diawasi. Emang tiket konser peredarannya perlu diawasi. Kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Mungkin itu masuk tadi tiket konser karena banyak orang-orang kaya yang beli tiket konser, kemudian ini juga termasuk supaya ada keadilan dan keseimbangan, mungkin masuknya ke situ ya, mungkin. Tapi kita perlu lebih lanjut lagi mengelaborasi ini, mungkin buat teman-teman Kementerian Keuangan nih ada yang atau di Ditjen Pajak atau Bea Cukai yang nonton ini, kita undang secara terbuka juga untuk datang ke Detik Sore buat jelasin sebenarnya objek baru kena cukai ini apa aja yang mau dikenakan dan kapan rencananya akan dikenakan. Kayaknya sejak kita membuat undangan terbuka beberapa bulan yang lalu kepada siapapun gitu pihak otoritas, belum ada satupun yang kesini ya Dok. Nanti saya tagih ke yang bersangkutan langsung. Siap-siap ya ibu-ibu, bapak-bapak. Atau mungkin Mas Anies, Pak Anies, mungkin kemarin kan Edo aduh, terakhir undang. kali gue ketemu Pak Anies tuh 2018. Bukannya waktu itu sempat kesini. Kapan? Yang waktu Edo wawancara Pak Anies. Itu 2018 itu ke 2018. kantor gubernur langsung. Oh, bukan yang beliau kesini. Bukan. Katanya pernah beliau kesini, Edo nggak wawancara. Edo yang wawancara. Bukan. Enggak. Masa Bukan, sih? itu Pimret kita kayaknya, bukan iya. saya. Saya beda lagi sebelum Pimret kita masuk. 2018 berarti? Iya, Oke. Detikers, ini udah jam 4 sore, jadi artinya kita akan menutup market hari ini. Seperti apa perjalanan market hari ini, kita langsung saja. Kayaknya. Kenapa? Set ya? Hari ini. Ya, dan langsung kita cari tahu seperti apa, tapi sebelumnya kita lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini apa aja. Ini dia.
Oke, itu dia Detikers, sentimen-sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Udah lewat jam 4 loh, penutupan pasar sudah Boleh kita langsung spill berarti ya? sudah terjadi. Sudah terpenuhi jamnya, jadi boleh kita spill langsung. Tapi kita sapa dulu narasumber kita nih, soalnya udah nunggu dari jam 2 siang tadi. Bohong banget. Kita aja belum datang. Udah sampai mateng nih di sini. Detikers, here we are lagi. Here she is, adalah Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Kenapa? Iya, melondoy ya Mbak ya. Iya. Mbak Sheryl, halo, selamat sore. Kirain belum di sini jiwanya. Aduh, ya udah. Udah ya? Udah sampai di sini dari MBM. Oke, Mbak Sheryl. Untuk hari ini seperti apa? Kalau saya tadi ngecek tadi, terus ngintip ini juga kok kayaknya semakin mendelep ya kita ya. Langsung kita spill ya, hari ini IHSG ditutup di level 7.263 atau turun 50 poin atau 0,69%. Semakin dalam. Kemarin Mbak Sheryl juga bilang kemungkinan dia akan konsolidasi melemah lagi dan ke bawah 7.300 makin dalam, tapi untuk masih di teritori 7.200-an ya. Betul. Kemudian bagaimana Mbak Sheryl, apa yang terjadi hari ini? Oke, jadi gini Mas, di siang hari ini sebenarnya IHSG nggak sendiri dia koreksi, tapi kompak sama teman-temannya di merah semua. Negara lain ya, dari Asia kompak merah, bahkan indeks Shanghai China ini mencatatkan kinerjanya yang terendah dalam 5 bulan terakhir. Eropa juga ikut koreksi ya. Jadi kalau dari Eropa sentimennya memang karena udah seperti di Amerika, ada rilis kinerja emiten untuk kuartal kedua dan ada rilis dari LV ya, tas LV Mbak Maya tahu? Kenapa? Atau udah banyak koleksinya di rumah? Widih. Jadi ini mencatatkan hasil rilis kinerja yang kurang baik di kuartal kedua justru. Si brand ini cukup mempengaruhi ya Mbak? Jadi ya? dia punya bobot yang besar untuk indeks saham di Eropa. Wow. Ya. Jadi si LV melaporkan kalau pertumbuhan penjualannya ini rendah di kuartal kedua ini karena konsumen dari China jadi sedikit yang memborong tas-tas mewahnya. Jadi karena ada pelemahan konsumsi di China. Karena kita tahu kemarin sempat terjadi deflasi juga di China. Lalu pertumbuhan ekonomi China juga di kuartal 2 tidak sebaik yang diharapkan. Jadi ini juga ternyata pengaruh ke Eropa gitu. Dan juga pengaruh ke Asia. Di China juga di Asia ini kompak melemah juga di bursa Asia terkait masih sentimen ketegangan ya sama Amerika terkait potensi Donald Trump untuk menguasai capres di kedepannya. Tapi ada beberapa survei yang hasilnya itu Kamala Harris lebih unggul sedikit gitu, Iya, 2 poin, berapa betul. persen gitu. Kalau Reuters hasil pollingnya seperti itu ya, seperti di sini juga kemarin kan beda Ada beberapa lembaga survei. beda-beda ya. Beda hasil. Tapi kita lihat banyak yang justru menganggap sebelah mata Kamala Harris ya, dicari-carilah kekurangannya, meskipun ya itu kan salah satu bagian dari politik ya untuk menjatuhkan lawan seperti itu. Tapi kita lihat seru ini. Karena memang kalau Donald Trump kan dari dulu sangat frontal sama perekonomian China. Padahal kita juga lihat dampaknya nyata-nyata kalau perlemahan penjualan di Eropa juga pengaruh juga. Jadi tidak bisa kita menyerang salah satu pihak lalu supaya Amerika yang menang. Tapi semuanya ini menjadi global dampaknya seperti itu. Tapi correct me if I'm wrong Mbak Sheryl, kalau tahun sebelumnya kan atau di periode sebelumnya ketika Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden, kan sangat kencang tuh terdengar gaungnya Make America Great Again dengan cara memproteksi Amerika kan, termasuk dengan lawan-lawan dagangnya itu China gitu. Nah kalau sekarang kan kita nggak terlalu mendengar itu ya apa? Nah ini correct me if I'm wrong, apakah gue yang nggak terlalu mendengar itu atau memang untuk saat ini Donald Trump nggak terlalu banyak untuk melakukan kampanye terkait proteksi untuk Amerika ini?
kan presidennya sudah ganti. Itu betul, Make America Great Again saat dia masih menjabat sebagai presiden. Lalu kan presidennya ganti ke Opa Biden ya. Jadi kalau Opa Biden kita agak lebih sabar kepribadiannya. Kalau Donald Trump kan lebih ekstrovert ya, lebih ekspresif ya dia, benar. menunjukkan yang tidak suka dan belak-belakan. Kalau Mr. Biden kelihatannya lebih lembut wise, lebih wise gitu ya. Lalu juga kalau dari kebijakan ya nanti saat Donald Trump jadi lagi presiden bisa jadi itu Make America Great Again. Bahkan dia sudah mengatakan dia sudah berancang-ancang berencana untuk menaikkan tarif impor semua barang-barang dari China sampai 60%. Tapi Biden kan juga sudah melakukan itu juga sebelumnya. Sudah 40%, tapi kan nggak setinggi sampai lebih 60%. Lebih tinggi lagi kalau Trump gitu ya. Bahkan dia bilang mau sampai 100%. Dan untuk semua barang lagi ya. Untuk barang-barang tentunya saya belum perdetail lagi, tapi itu juga sangat signifikan pengaruhnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa sukses bersama-sama, nggak harus menjatuhkan perekonomian salah satu, itu kan juga dampaknya bisa win semua seperti itu. Jadi bisa dibilang market lebih memilih kalau bukan Donald Trump yang menang. Atau market akan lebih dovish kalau misalnya bukan Donald Trump yang menang. Sebenarnya marketnya tuh masih bingung sekarang ya, karena masih baru juga kan, baru belum ada seminggu ya pemunduran dirinya si Joe Biden. Bahkan si Trump mengatakan si Kamala Harris ini tidak lebih baik daripada Biden dan dia lebih optimis untuk bisa menang. Benar. Seperti itu. Tapi kalau sekarang Donald Trump ini yang diangkat, yang diprioritaskan apa dalam kampanyenya, Mbak? Yang disukai market memang soal penurunan pajak untuk pengusaha gitu ya. Lalu juga ada ekspektasi kalau Joe Biden yang berhasil menang untuk periode presiden berikutnya, dia bisa akan lebih mengatur the Fed. Wow, amazing. Mengatur the Fed? Iya, untuk menaikkan, menurunkan suku bunga. Bahkan ada jokesnya ya Mbak, Tuhan aja kayaknya nggak bisa ngatur the Fed. Betul, karena the Fed itu punya otoritas dan independensi sendiri. Benar. Berarti Bu Sri Mulyani nanti ketemu sama Pak Jerome, Jerome dong. Powell. Nggak tahu kalau Jerome Powell ke G20 nggak ya? Ketemu nggak? Mungkin sih, ya bisa jadi ketemu. Kan pertemuan Menteri Keuangan dan juga gubernur-gubernur bank sentral. Benar. Bisa mungkin nanti ada update-nya kali ya Mbak. Kita tunggu undangannya, siapa tahu diundang. Kita diundang. Iya via Zoom. Bukan diundang ke Brazil ya? Via Zoom. Via Zoom ke Brazil sih. Ih, ada yang telat datang loh. Ini kok lo tadi tanya kan apa sih kampanyenya? Ini yang gue lihat dari kemarin tuh dia mau menghentikan kurikulum buat kurikulum transgender di sekolah. Kurikulum? Wah, iya, jadi di Amerika Serikat kan ada kurikulum itu gitu. Kurikulum transgender tuh ini orang-orang yang transgender atau pelajaran tentang transgender? Nah itu belum diketahui. Belum diketahui. Nanti kita elaborasi lebih lanjut ya. Mungkin narasumbernya beda lagi kan. Bagaimana politik Amerika terkait dengan transgender atau tentang transgender. Karena emang dia kan sangat against itu kan. Oke, ada hening sejenak. Agak karena itu adalah hal yang sensitif juga ya. Kalau kita harusnya itu bukan hal yang sensitif dibicarakan, tahu kayak terbuka aja, cuma ya kita di Indonesia di Indonesia ya, mohon maaf audiens kita bukan American gitu. Kalau kita mau yang nonton kita American Hello people. American people. Kita harus ngomong in English. Alright, we gotta back to the market, right? Yes. Kalau sektor gimana Mbak? Sektor yang berhasil menguat hari ini ada nggak di tengah pelemahan yang cukup dalam? Oke, ternyata di tengah koreksi IHSG yang hampir 1%, masih ada 3 sektor yang menguat di zona hijau, yaitu 3 aja, yaitu ada transportasi 0,77%, industrial 0,56%, dan konsumen non-primer 0,03%. Nah, kalau yang menjadi top loser dari teknologi justru nih berbalik arah. Kita lihat teknologi nih dalam beberapa hari terakhir memang mengikuti langkah indeks Nasdaq ya, mirroring. Jadi di 2 hari yang lalu saat indeks Nasdaq naik, menguat, indeks teknologi kita, sektor teknologi kita menguat sampai 4,5%. Saat indeks Nasdaq kita koreksi seperti semalam,
teknologi kita juga ikut koreksi. Jadi mirroring memang ya. Mirroring emang. Teknologi kita melemah 1,67%. Lalu diikuti sama infrastruktur melemah 1,49%. Jadi dua ini sih secara sektoral yang melemah paling signifikan, yang menjadi pemberat IHSG hari ini. Oke. Kalau mobil-mobil listrik EV itu termasuknya di mana, Mbak? Itu ada yang masuk ke industrial, Mhm. ada yang masuk ke konsumen non primer, Mhm. karena kan tidak wajib ya membeli EV ataupun Mhm. mobil atau kendaraan. Jadi masuknya non primer ya. Betul. Minggu lalu kan kita sempat bertanya-tanya kira-kira gias ini ada pengaruhnya nggak sih? Tapi belum gitu kan? selesai kan giasnya Iya masih. belum, tapi kan maybe dalam 1 minggu udah bisa dilihat bagaimana pengaruhnya atau kinerjanya. Soalnya kalau ada sentimen hari ini juga Tesla juga ada ngerilis kinerjanya juga ya Mbak ya. Tesla kemarin ada di gias nggak Mbak? Nggak perhatiin lagi semuanya, nggak dari ujung ke ujung lagi. Oh gitu, oke. Coba kita lihat ya, Jadi, ada nggak Tesla di kalau gias? Di emiten terkait sama EV ataupun kendaraan, kita kan ada emiten Astra Internasional. Kalau secara sepekan, giasnya kan baru sepekan ya Mbak. Nah itu Astranya masih sideways, bergerak 0% kalau secara mingguan gitu. Kalau ada lagi juga ada Auto, Astra Auto Parts ya. Ini dalam 1 pekan justru melemah 4,5%. Lalu ada lagi Indomobil. Indomobil Sukses Internasional, kode sahamnya IMAS. Ini justru itu menguat. melemah juga, 3,5%. Oke. Lalu siapa lagi emiten mobil ya? Ada nih Tesla Mbak. Di Gias. Ada. Di Gias. Gias Tesla Model 3. Wow. Ih, kok aku nggak lihat. Jadi mayoritas kalau saham-sahamnya ini masih merah aja sih, masih menanti kayaknya. Oke, masih menunggu ya. Mungkin menanti promo besar yang ada di Gias ya. Biasanya untuk di akhir-akhir. Iya. Tesla laporan keuangannya jelek kan Mbak? Nah itu dia juga, dia menjadi pemberat bagi sektor teknologi Nasdaq di Amerika semalam. Seperti itu. Jadi orang-orang kayaknya males beli mobil listrik ya? Karena tersaing dengan kendaraan China yang canggihnya, fiturnya kurang lebih sama. Oh, bukan berarti orang jauh signifikan. Bukan berarti orang pesimistis untuk menggunakan mobil listrik, tapi lebih ke karena dia kalah saing sama si merek China ini. Jadi ada banyak faktor kalau soal Tesla ini. Jadi kan kita tahu ya, mobil-mobil China itu dengan fitur yang canggih, yang baru, yang update, tapi harganya bisa setengah atau sepertiganya Tesla. Jauh. Lalu memang juga dengan kondisi ekonomi yang melambat, suku bunga yang tinggi, konsumsinya tertekan, itu membuat orang juga lebih memilih berpikir-pikir sekian ribu kali untuk menambah membeli kendaraan. Jadi apalagi ada yang ekonomis, jadi sebaiknya dipilih aja yang lebih ekonomis dibandingkan yang mewah. Tesla padahal juga sampai menurunkan harga jualnya, makanya margin profitability-nya turun di kuartal kedua ini. Dan untuk di semester 1 2025 dia lagi mengembangkan Tesla versi ekonomis untuk bisa bersaing sama kendaraan-kendaraan China. Bahkan kemarin tuh aku lihat ada kendaraan China yang setirnya di kiri loh. Oh, biar apa itu ya? Gak ngerti, biar di kiri. Setirnya di kiri? Iya, setirnya di kiri, Dok. Buat Amerika kali. Emang boleh ya? Ngapain dia di sini? Jual di sini ya? Amerika. Mungkin ini contoh aja, contoh. Ini mobil Cina nih. Tapi semua kendaraan yang dipamerin di Gias itu adalah kendaraan yang memang akan dipasarkan di Indonesia nggak? Iya, seharusnya sih. Supposedly ya. Karena mereka langsung sell on the spot gitu. Atau contoh aja mungkin. Nanti yang dipakai sama pembeli setirnya bisa dipindah ke kanan. Tapi salah satu ya mobil Cina, Wuling itu Cina kan? Iya. Itu salah satu mobil Cina yang wah itu apa ya? Not sponsored ya guys, tapi baru mau ditanya. Iya enggak Anda ini sponsor ya. Placement nggak Wuling ke sini? Placement nggak? Ya ampun, placement doang ke sini. Enggak, yang gue lihat kemarin ya, bahkan dia ada salah satu mobilnya yang mirip banget sama Mini Cooper. Terus di pinggirnya, di bagian jauh lebih miring daripada jauh banget, 45 derajat dan lucu lagi. Menara Pisa. Terus kali. di bumper belakangnya itu, di pinggir belakangnya itu ada print batik. Wow, batik nice. Indonesia. Itu dia ini pinter banget, ya, lokal banget. Bener. ya.
Keren sih. Kasih batik Maksudnya, dikit jadi. Betul. Maksudnya mereka jadi punya banyak inovasi gitu yang mungkin relate sama orang Indonesia. Ditambah harganya dia kayaknya bisa banget bersaing Itu gitu the ya. real ATM sih, amati, Yes. tiru, mantap. Bukan Modifikasi. bukan modifikasi ya. Ya. Ya begitulah. Mungkin kita lihat nanti ke depannya karena masih Di pekan berlangsung depan lah juga. ya kita lihat. Siapa tahu ada pengaruh-pengaruh lah ke sentimen market kita dari domestik ya. Betul. Untuk kinerja emiten, apalagi yang dinanti pasar nih Mbak? Alphabet belum rilis ya? Alphabet sudah. Oh udah. Kinerjanya lebih baik sih daripada Tesla, tapi nggak sespektakuler kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi masih meningkat, tapi kenaikannya nggak terlalu signifikan. By the way, kalau soal earning, rilis kinerja emiten, di Indonesia juga lagi baru mulai. Lagi baru mulai. Baru rilis-rilisan mulai hari ya. ini. Mulai dari emiten Big Banks, yaitu ada BCA. Di sore hari ini sih, harusnya dijadwalkan keluarnya Iya, gitu. iya. Mungkin Lalu ada buat besok Unilever. ya jadinya ya. Iya, ada Unilever juga. Oh iya, kita cek bisa. BCA gimana ya hari ini? Biasanya kalau hasil earningnya bagus atau nggak bagus, itu udah akan terprice in di harga penutupan hari ini. Ya, BCA hari ini melemah ternyata 0,98%. Tapi bisa jadi juga investor ini masih mencerna, masih wait and see sama datanya. Karena kan biasa datanya sore ya, baru keluar jam 5. Sedangkan marketnya udah tutup jam 4 sore. Seperti itu. Betul. Iya. Oke, mari kita nantikan laporan karena pasti ini akan cukup banyak mempengaruhi Iya, pasar ya Mbak karena ya. yang Betul. rilis kan emiten-emiten big caps yang Besar. punya pengaruh besar ke indeks seperti itu. Oke. Kita nantikan juga hasil dari pertemuan Bu Sri Mulyani ya, Mbak Sheryl ya. Mungkin berapa lama ya G20 itu ya? Nggak tahu sih. Tapi tadi baru lihat Instagramnya kayaknya baru on the way ya. Iya, Hari ini nyampe juga harusnya belum. hari ini harusnya agendanya jalan-jalan di taman tuh biasanya. 15 Olahraga. jam ya flightnya lama Iya, banget ya. olahraga dulu kayak kemarin. Oke juga. deh kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sheryl. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Sheryl. Waktunya Terima kasih. udah Kita ketemu main-main lagi nanti di sore. Detik. Oh iya, nanti sore ketemu Iya. lagi ya. Oh, udah kembali nganterin sekarang. Kebetulan kelasnya lagi nggak ada, jadi aku bisa. Oh, kelas public speakingnya lagi libur ya. Ajarin dong nanti kalau misalnya Aku udah kali yang lulus. harusnya belajar dari kalian. Enggak dong, kan kita nggak ikut kelas. Mungkin ada pelajaran baru yang bisa di-share. Apa ke kita. coba-coba sejauh ini apa yang Mbak Sheryl highlight dari Nggak boleh pelatihan? dong, ini jadinya membocorkan. Oh, nggak boleh bayar mahal nggak coy. boleh. Lo mah bocor-bocorin, dibisikin aja nanti ke kita. DM ya. IDM. DM ya. Oke. Ih Mbak Sheryl tadi tuh padahal aku lagi mau bercanda loh, tapi Apaan? nggak diketawain sebel. Yang mana? Nggak disambut ya. Iya. Disambit malah sama beliau. Dia bodo amat lagi tadi. Susah kalau kayak gitu sama beliau. Beliau sekarang soalnya humornya levelnya tinggi bro. Oh, Nggak kayak gitu iya, lagi. iya. Udah Nggak Sri bukan- Mulat lagi. Udah bukan level Sri Mulat ya. Level apa dong? Levelnya stand up comedy sekarang. Wih, di. Mikir dulu. Oke kalau gitu, thank you Mbak Sheryl. Thank you. See you later. See later. you. This afternoon. See you later juga ada Tikers karena kita mau break dulu sebelum kita nanti akan kembali ke Indonesia Detik ini. Kita akan bertemu dengan rekan kita di Jawa Timur. Siapa dia dan Betul. apa yang kita bahas nanti akan kita spill. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Masih bersama kami di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Detikers, Yes. kita hari ini juga mendapatkan kabar duka. Tadi pagi mendapatkan kabar bahwa Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Pak Hamzahas, meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Menutup usia. Dan di usia 84 tahun ya, Maya. Betul. Dan siang ini sudah dibawa ke Cisarua di Bogor dan sudah dimakamkan kabarnya. Oh sudah ya, ini lagi proses saat lagi ini proses ya. dan kita akan langsung ke lokasi. Ada reporter kita Ivani yang akan mengabarkan langsung dari sana. Bisa langsung disambungkan? Halo, selamat sore Fani. Sudah tersambung kah? Ya, sambil menunggu Ivani tersambung dengan kita di sini, kita kabarin lagi ya bahwa jam 4.05 tadi jenazah sudah tiba ternyata menggunakan mobil dan langsung memasuki kompleks Yayasan Al-Ikhlas Cisarua di Bogor, Jawa Barat. Jenazah Hamzah sendiri akan dimakamkan di samping makam istrinya.
Nah, ini seperti yang dilihat di layar Detikers, ini adalah gambar video di Bogor, di Cisarua saat ini dalam prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Bapak Hamzahas. Ya, dan seperti yang kita ketahui biasanya gitu kan kalau para pejabat atau bahkan ini wakil presiden Indonesia gitu kan mungkin dimakamkannya harusnya di Taman Makam Pahlawan, tapi ini mungkin memang permintaan khusus beliau begitu ya untuk dimakamkan di sebelah makam istrinya katanya. Iya. Dan kita juga dapatkan laporan bahwa di lokasi ini juga ada Presiden ke-6 Indonesia yaitu Pak SBY sudah hadir juga di lokasi, dan keberangkatan jenazah diiringi dengan prosesi militer ya. Sementara Presiden Jokowi sendiri sedang bertugas ya saat ini ya. Betul. Melakukan tugas kenegaraan begitu. Mungkin nanti kita bisa tanya juga sama reporter kita kalau tersambung siapa saja yang hadir di sana saat ini begitu ya. Karena kita tahu bahwa Pak Hamzahas menjabat Wapres itu mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri ya saat itu ya. Ingat banget kalau anak-anak generasi 90-an mungkin akan terbayang ingat pasti sosok Wapres pertama yang terbayang dalam benaknya adalah Pak Hamzahas ini. Betul. Waktu itu mendampingi Ibu Megawati. Menjabat dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Yes. Gitu. Ketua Umum P3 juga ya. Betul sekali. Berapa lama Maya? Lumayan lama sih Ketua Umum P3 ya. Kalau tahunnya tepatnya mungkin kita akan cari informasi lebih lanjut lagi Detikers. Tapi yang pasti yang beliau sudah lakukan untuk Indonesia tentunya sangat banyak begitu ya. Benar. Tidak hanya beliau sebagai pejabat negara atau sebagai wakil presiden, tapi juga sebagai personal, sebagai seorang manusia aja. Bahwa beliau ini adalah sosok yang juga sempat menjadi penengah ketika ada protes BBM waktu itu dari masyarakat. Jadi ini disampaikan sama Profesor Dede Rabini saat mengenang beliau sendiri. Katanya nih Pak Hamzahas ini adalah sosok yang turun gunung ketika APBN mengalami krisis saat itu. Disampaikan oleh Prof. Didik Rahbini, salah satu jasa yang paling dikenang dari mendiang adalah saat beliau mau turun langsung menangani masalah kenaikan BBM. Dikatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzahas sempat turun gunung untuk menenangkan masyarakat yang meributkan kebijakan kenaikan harga BBM. Dan ini menjadi penting mengingat bagaimana kebijakan harga BBM ini sangat sensitif buat masyarakat Indonesia, bahkan bisa mengarah ke krisis politik. Dan saat itu Pak Hamzahas yang juga merupakan Ketua Umum P3 terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik, disampaikan oleh Profesor Didik Rahbini. Ya. Kita masih menunggu ya laporan dari reporter kita Ivani yang berada di lokasi, tapi sambil kita menantikan laporannya, kita juga mau mengabarkan hal lainnya Detikers. Hari ini kita bisa tahu bahwa ada kejadian terbongkar sandiwara istri dan putrinya yang membunuh bos aksesoris. Asep Saipuddin katanya namanya, bos aksesoris di Setu Bekasi, dibunuh istri dan putrinya sendiri. Istri dan putrinya mengarang cerita bahwa Asep meninggal karena terjatuh dan terpentok lemari. Diungkapkan oleh sang adik korban bernama Yudi. Bahkan putri korban sendiri bernama Sylvia Nur Alfiani menyebut Asep ketahuan selingkuh dengan wanita lain sebelum dibunuh. Diketahui Asep meninggal dunia karena dibunuh oleh orang dekatnya, yakni keluarga sendiri, yaitu istrinya bernama Juhaira dan anak perempuannya dan pacar anak perempuannya. Sebelum kejadian, korban sempat membawa keluarganya untuk makan dan berbelanja atau shopping di mall. Kemudian diketahui Asep ini sudah meninggal dunia setelah mendapatkan telepon dari kakak iparnya. Sampai di rumah Asep, Yudi melihat kondisi kakaknya sudah terbujur kaku dan memperlihatkan luka di bagian wajahnya. Tragis banget sekali. Ya, tragis sekali ya. Yang itu dari kasus pembunuhan. Ada yang tragis juga nih terjadi, tapi terjadinya bukan kasus pembunuhan. Ini yang lebih tragis lagi adalah ada open BO grup premium nih yang mematok harga 8-17 juta itu untuk anak perempuan. Masih ada kalau aja anak, ya. Kalau anak itu kan berarti di bawah
usia Umur. dewasa kan Iya, ya artinya. Perdagangan manusia gak sih jatuhnya kayak gini? Nah ini jadi Barreskrim Polri ini sudah mengungkap nih ada kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur itu dilakukan lewat media sosial dengan nama Premium Place. Jadi kelompok ini di dalam mengeksploitasi anak itu ada admin medsos, ada pemasaran, ada penyedia rekening dan juga ada mucikarinya. Bener dong, mungkin ya ini jatuhnya kayak perdagangan manusia ya karena bener-bener modusnya itu bener-bener ada pelakunya gitu. Jadi jasa. modus pelaku ini menawarkan jasa layanan seksual ataupun BO perempuan yang terdiri dari ada yang di bawah umur, ada juga yang dewasa. Kemudian ada juga mereka yang diberikan istilah skuter. Apa itu? Selebriti kurang terkenal? Exactly. Serius? Tapi warga negara asing. Oke. Okay. Jadi ada yang diperjualbelikan ini adalah para skuter dari negara impor. asing. Iya, Ya, skuter I don't impor know ya. kalau memang ada yang lokal ya, tapi ini Skuter impor. apa namanya? Untuk yang skuter ini warga negara asing katanya gitu ya. Oh, no, maybe itu yang Indonesia tapi ada juga warga negara asing. Oh gitu. Ada juga yang warga negara asing. Jadi Polri udah mengungkap biaya yang dipatok itu 8 sampai 17 juta untuk di bawah umur. Ya Allah, bacanya juga Kesel. emosi ya. Kesel KZL. juga ya. Jadi polisi menyebut pelaku ini membuat grup di Telegram untuk menawarkan jasanya. Sejauh ini udah ada 3.200 akun yang tergabung dalam grup tersebut. Oh my god, 3.200. Dan mereka tuh member harus membayar akses untuk menikmati konten yang ditawarkan di grup itu 50.000 sampai 2 juta rupiah. Selain itu ada juga grup khusus nih yang lebih premium lagi dengan biaya lebih besar, rate-nya juga sampai ratusan juta. Tapi itu bisa terjangkau oleh banyak orang kalau dimulainya dari 50.000 loh. Makanya Semurah kan itu aksesnya. tergantung membernya. Betul, tapi kan lebih ada yang harga lebih murah gitu. Jadi bisa aja orang masuk dengan mudah. Dengan harga yang sangat affordable ya, ya ampun. Dan grupnya dinamain apa coba? Yang Apa? premium banget ini. Apa? Fans Hidden skuter. Gem. Oh, hidden gem. Hidden Tapi emang Gem. Telegram tuh ya, kenapa nggak Telegram aja yang mau diblokir gitu, bukan Twitter atau Iya, X? Telegram itu kan banyak yang penipuan-penipuan lewat Telegram gak sih? Di mana aja sih sekarang, bahkan di WhatsApp aja itu kayaknya gue sekarang nih ya dalam beberapa waktu terakhir itu kayak apa WhatsApp dari akun-akun bank yang mengatasnamakan bank yang minta kita untuk ngeklik link yang dia kasih itu banyak banget tiap hari gue dapat sekarang. Masa sih? Serius dari Itu berbagai ternyata macam bank. linknya tuh link apa tuh? Nggak gue klik dong. Enggak, maksudnya ada informasi enggak? APK. Enggak, ada informasi enggak kalau kamu klik link itu apa jangan Enggak, langsung kamu aja. terhack atau apa gitu? Gua nggak baca linknya apa, tapi itu filenya adalah file APK, ya langsung gue blok aja sebelum gue buka ininya. Wah, sekarang modus penipuan udah banyak banget sebagai salah satu korban penipuan. Padahal udah tahu loh. Terlalu. Maksudnya kita tuh sebenarnya udah dipapar dengan banyak sekali informasi, berita mengenai penipuan. Tapi namanya mungkin lagi sial, ada aja gitu kena penipuan ya Do ya. Ada yang dari yang kecil sampai yang gede gitu, modusnya macem-macem. Emang kalau jadi manusia zaman sekarang tuh selain daripada dibekali sama smartphone, manusia juga harus smart. Gak Kitanya boleh, yang iya, nggak boleh sekadar jadi manusia aja gitu. Karena seperti kata Buya Hamka kan, kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Gitu. Iya betul-betul. Sebelum kita menyapa Denza, satu lagi aja. Kemarin Masih kan, soal Open BO? bukan, kemarin kan kita bahas soal roti Auka itu loh. Oh iya. Ternyata roti Auka itu aman, Detikers. Bener nih. Iya nih, udah ada Siapa yang bilang? hasil uji BPOM detik.com. Bepom dong yang bilang, kok detik.com Oh, yang sih. memberitakan kita detik.com ya. Iya, Jadi iya. hasil uji BPOM roti Auka itu aman, tapi ada roti namanya Oko ditarik dari peredaran. Kenapa Dia mau sih? ikut-ikutan kayaknya. Ini mau ATM ceritanya nih. Iya, ya, amati, tiru, mainkan. Jadi emang ada dugaan penggunaan pengawet berbahaya itu ya, yang kemarin diduga ada pada roti Auka dan Oko. Jadi dari BPOM RI sudah melakukan pengujian, hasilnya yang namanya roti Oko ini harus ditarik karena mengandung banyak bahan yang tidak sesuai aturan. Nah, sementara itu untuk roti Auka sendiri itu dinyatakan aman. Udah, Jadi sesimpel itu aja. hasil BPOM-nya Auka tidak terbukti memiliki bahan pengawet yang berbahaya. Betul. Sementara untuk yang Oko itu
terbukti ya? Ya, jadi ditarik di pasaran, terus juga ada selain ditarik, ada juga pemusnahan dari pasaran untuk roti ini. Gitu. Oke, kalau begitu kita langsung saja menyapa Mas Denza yang sudah bergabung bersama kita. Halo Mas Denza, selamat sore. Selamat sore Mas Denza. Piye kabare? Alhamdulillah baik, Mak. Alhamdulillah. Ini lagi sakit apa gimana? Atau dingin ya di studionya Detik Jatim ya? Iya. Artinya baru dibersihin jadi lebih dingin dari biasanya. Oh ya, freonnya pantesan baru ininya. ditambah ya. Pantesan jaketnya ini ya, langsung pakai jaket ala-ala Korea nih. Oh Opa Denza. Yang manggil cucunya, Literally Opa ya. Opa. Mas Denza katanya ada yang dikeroyok sama anggota perguruan silat, yang dikeroyok Waduh. polisi lagi. Is that true? Oh, betul sekali, Edu. Jadi itu memprihatinkan juga ya, karena memang sudah agak sering terjadi dan kali ini korbannya adalah polisi. Itu kronologinya memang waktu ada kegiatan Surawan Agung. Jadi Surawan Agung itu memang kegiatan tahunan dari Persaudaraan Setiahati Ternate. Jadi PSHT itu adalah salah satu perguruan silat yang cukup besar di wilayah Madiun, juga di berbagai wilayah ya. Jadi cabangnya sudah tersebar di berbagai wilayah. Nah, pada Minggu 21 Juli kemarin itu adalah puncaknya Surawan Agung yang kegiatannya ada macam-macam, ada tirakatan, kemudian salah satunya ada pengesahan anggota baru PSHT. Nah, malam itu kegiatannya kan berlangsung sampai Senin tanggal 22 dini hari. Nah, itu sebenarnya sudah ada kesepakatan dari pihak kepolisian dengan para pengurus PSHT di Madiun, di Jember maksud saya, bahwa itu tidak boleh ada konvoy. Tapi ternyata ketika setelah acara selesai, para oknum pesilat ini ya, atau calon pesilat maupun yang sudah disahkan ini menggelar konvoy gitu di sekitaran Jember terutama. Itu terjadi di dekat Transmart Jember. Jadi di depan Transmart Jember itu mereka kemudian memblokade jalan. Nah, karena ada blokade jalan seperti ini, ya kepolisian ini ada beberapa anggota yang ada di pos, di salah satu pos begitu ya, kemudian berinisiatif turun untuk membubarkan mereka, istilahnya bukan membubarkan, mereka berupaya untuk meminta supaya blokade diselesaikan agar lalu lintas kembali lancar. Nah, ternyata di situ terjadi kesalahpahaman. Ada salah satu anggota PSHT sendiri yang disebut pengamanan terate, itu memang seperti satgas pengamanan gitu ya dari pihak PSHT sendiri, yang kemudian berkoordinasi dengan masuk di mobil polisi. Nah, anggota lainnya mengira anggota PAMTER ini tadi diamankan oleh pihak polisian. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman itu kemudian berujung ke pengeroyokan. Nah, korbannya adalah Aibda Parmanto. Ini sebenarnya empat-empatnya ini menjadi korban, cuma 3 polisi yang lain kan ada di dalam mobil dinas polisian yang datang ke lokasi. Nah, Aibda Parmanto ini yang meminta atau berkoordinasi langsung dengan para anggota yang memblokade. Nah, inilah yang kemudian Aibda Parmanto yang menjadi sasaran dan mengalami luka yang cukup parah, terutama di bagian wajah dan ada fraktur di hidungnya begitu ya, sehingga harus ada perawatan medis. Seperti itu, Edu. Lantas bagaimana tindak lanjutnya Mas dari kepolisian sendiri, dan melihat kejadian ini juga bukan pertama kali terjadi, sebesar apa sih sebenarnya pamor perguruan silat ini Mas, sehingga hal ini bisa terjadi? Ya, kalau tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan peringatan ya kepada pengurus. Jadi pihak pengurus PSHT Jember sendiri diminta untuk segera menyerahkan 1 kali 24 jam para pelaku itu. Dan kemudian polisi sendiri sudah bertindak turun langsung untuk mengamankan beberapa orang, dan hingga kemarin sudah dinyatakan ada 22 orang yang diamankan. Tapi sampai sekarang memang belum ada penetapan tersangka, mereka masih diperiksa terus. Terutama berkaitan dengan peran mereka ya, apa saja peran mereka pada saat pengeroyokan itu. Nah, untuk yang sudah terjadi terus, memang kita tahu kan PSHT ini memang
kalau nggak keliru beberapa waktu lalu juga pernah terjadi yang di Taiwan itu kan ada perguruan tawuran antar pesilat gitu ya. Itu juga salah satunya anggota PSHT. Nah, ini memang ada beberapa yang memang tindak dari oknum ya, bukan dari perguruan silatnya sendiri. Karena perguruan silatnya sendiri itu sebenarnya mengajarkan silat itu bukan dipakai untuk melakukan penyerangan atau seperti itu ya. Jadi tindak lanjutnya kemudian para pengurus PSHT ini akan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku ini tadi supaya tidak mengulangi perbuatannya. Cuman memang masalahnya memang pada oknum yang mungkin ada semacam pride gitu ya bagi nama besar perguruan silat yang ada di belakangnya, dan mereka ini kan berkelompok begitu sepertinya. Maksudnya ketika mereka sudah berkelompok satu kekuatan dan mereka merasa kuat gitu ya, akhirnya ada terjadi kayak show off gitu. Nah, ini yang disesalkan oleh para pengurus PSHT sendiri, juga oleh polisi, pihak kepolisian, karena yang ditemukan dari 22 orang yang diamankan itu ternyata masih di bawah umur mereka. Nah, ini kan jadi miris gitu ya. Mereka ini diikutkan untuk supaya dapat ilmu bela diri dan untuk membela diri, tapi justru melakukan penyerangan. Oke. Mas, dengan sekian banyak orang sampai 20-an yang diperiksa itu ada latar belakang lainnya kah, Mas? Atau emang ini ya udah premanisme aja gitu? Ya, mungkin kalau premanisme mungkin kurang tepat juga ya, tapi lebih ke salah paham begitu ya. Mereka sebenarnya mereka melanggar kesepakatan tidak ada konvoy. Oknum-oknum para pesilat PSHT ini kemudian tetap konvoy ya malam itu. Nah, kemudian dua, ada unsur kesalahpahaman tadi, pamter yang dikira diamankan gitu ya. Ini yang kemudian memicu terjadinya pengeroyokan. Kalau untuk latar belakang lainnya sampai saat ini polisi belum mengungkap apakah ada masalah lain gitu. Sepertinya nggak ada. Kayak gitu, Mai. Oke. Lalu ini kan yang diperiksa kemudian ada pengurus dari tempatnya sendiri, ini apakah dari pengurusnya ini ada dikenakan sanksi, Mas? Karena kan ini beberapa orang ini masih diperiksa kan, masih dalam proses pemeriksaan kan? Dan tadi Mas Denza juga bilangnya ini lebih ke oknum gitu ya, bukan pengurusnya. Tapi kalau ke pengurusnya ada sanksi nggak? Ya, kalau sejauh ini pihak kepolisian belum menyampaikan apakah mereka akan menerapkan sanksi kepada pihak pengurus. Tapi biasanya begini, koordinasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan para pengurus PSHT itu sudah dilakukan terus dalam setiap kegiatan yang dilakukan gitu ya. Dalam setiap kegiatan yang digelar itu selalu melibatkan pihak kepolisian. Nah, para pengurus PSHT sendiri seperti misalnya kemarin yang sempat akhirnya membuat klarifikasi adalah Ketua PSHT Jember itu Pak Jono Wasinudin, itu menyatakan bahwa memang sebenarnya acara itu sudah dibuat, dirancang sedemikian rupa tanpa ada konvoy. Dan itu sudah disampaikan kepada para ketua ranting gitu ya, di bawah. Jadi yang sampai di kecamatan, di kelurahan, sudah diimbau supaya anggotanya tidak sampai melakukan konvoy. Nah, ini kemudian yang tidak bisa dikontrol adalah ketika massa berjumlah besar dan mereka kemudian tidak mengindahkan apa yang sudah disepakati bersama antara pihak kepolisian dengan pihak pengurus PSHT. Nah, ini kemudian sudah diantisipasi sebenarnya. Jadi malam itu juga sebenarnya polisi sudah mengerahkan ratusan personel di Jember di beberapa titik untuk melakukan penyekatan supaya para istilahnya pesilat penggembira kalau belakang ini terjadi. Jadi di acara Suran Agung itu biasanya ada pesilat penggembira. Nah, ini oknum-oknum yang memang biasanya kemudian menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama. Seperti itu, Mai. Baik, walaupun mereka dikategorikan penggembira, tapi bikin orang nggak gembira justru ya. Malah bikin onar ya ini jatuhnya. Sangat disayangkan. Bikin onar malah. Ke polisi lagi bikin onar ya. Berani-berani. Sudah banyak upaya sih sebenarnya Polda Jatim juga beberapa waktu yang lalu itu sudah melakukan antisipasi ya berkaitan dengan ego dari pesilat yang ada di Jawa Timur ini. Karena gesekan itu tidak hanya terjadi seperti ini, biasanya juga terjadi antar perguruan silat gitu kan. Nah,
beberapa waktu lalu Kapolda itu juga sudah mengeluarkan imbauan supaya apa yang menjadi semacam monumen bagi egoisme perguruan silat ini tadi dibongkar, itu tugu. Jadi masing-masing perguruan silat di Jawa Timur itu memang memiliki tugu gitu kan. Nah itu ada upaya untuk koordinasi dari pihak kepolisian supaya itu tidak menjadi alasan terjadinya gesekan itu antar perguruan silat dan juga meminimalisir terjadinya kerusuhan atau pengeroyokan seperti ini. Ya. Padahal kan perguruan silat ini adalah sesuatu komunitas yang baik sebenarnya. Betul. Untuk bisa patut ditiru juga ya sebenarnya ya. Dari apa yang bukan yang keonaran yang dibuat ya, tapi maksudnya dalam perguruan silat ini banyak hal-hal positif begitu yang bisa ditiru dari disiplinnya. Bela diri kan. Bela diri betul. Karena kan kalau bela diri harus disiplin otomatis kan. Siapa tahu bisa timbul dirinya juga atlet silat juga kan dari sana. Betul. Gimana Mas Denza? Sebenarnya memang yang diniatkan oleh para pendiri perguruan silat ini juga memang seperti itu yang positif gitu ya. Salah satunya memang ada muncul kemudian atlet-atlet silat yang memang berkualitas di air gitu. Tapi di awal pendirian perguruan silat itu sendiri, kalau saya baca-baca referensi itu memang awalnya kan memang sekitar tahun 1917 ya PSHT ini, itu didirikan memang untuk melawan penjajahan pada saat itu. Artinya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia juga gitu pada saat itu. Betul. Si Pitung. Berarti sebenarnya kita nggak cuma pakai bambu runcing ya? Iya, pakai silat juga. Jadi sudah pakai silat. Kayak Hamehameha. Nggak beda dong. Beda ya. Tapi kita juga punya tenaga dalam loh, banyak loh. Ini kita kan dari Banyuwangi banyak. Di Banten juga banyak. Jangan sedih. Iya. Itu kearifan lokal namanya ya. Ya mirip-mirip kayak geng motor gitu ya. Geng motor itu juga sebenarnya bagus juga sebagai wadah komunitas untuk menciptakan solidaritas, saling bantu. Menyalurkan hobi juga. Iya, sosialnya bagus gitu. Tapi kadang-kadang ya ada oknum yang akhirnya membuat komunitas ini malah jadi negatif gitu. Kita harapkan tidak terjadi lagi lah yang kayak gini-gini ya. Yes. Terima kasih Mas Denza untuk laporannya kali ini. Laporan gak tuh? Laporan? Siapa kita laporan? Untuk cerita-ceritanya, ngobrol-ngobrolnya. Iya betul, untuk update-nya mengenai kasus ini. Supaya juga Detikers tercerahkan gitu ya. Mungkin banyak yang, kadang-kadang orang malas baca gitu. Cuman ngelihat judulnya aja gitu langsung menyimpulkan gitu kan. Dengan adanya ini bisa memperjelas lah kasus duduk perkaranya seperti apa. Oke, terima kasih Mas Denza. Semoga seperti itu, Mah. Kita terima kasih, ketemu lagi Edu. di update-update berikutnya ya. Nuhun Mas. Ya. Kok nuhun sih? Nuhun. Kok nuhun kan Gak apa-apa dong, kan gue dekatnya ke Jawa Barat. Mas Denza di Jawa Timur. Apa coba kalau Jawa Timur? Nyuwun sewu, kok nyuwun sewu sih? Matur suwun, sembah Mas Denza. Sayang Mbak ya. Detikers, break nyok. Nyok, kita nonton ondel. Nyok. Masih mumpung ini, PRJ masih ada kan? Gak tahu. Sampai akhir Juli kan? Oh iya, sampai akhir Juli. Udah belum ke PRJ? Belum. Udah pernah belum? Udah pernah dan kapok. Benar-benar. Kenapa sih semua orang yang gue tanyain udah pernah belum ke PRJ? Kapok, udah pernah kapok. Kayak tahu nggak kenapa gue kapok? Kenapa? Gue hilang di parkiran. Lo kemungilan sih ya. Jadi kayak jatuh dari kantong. Bete banget gue karena laki gue lagi pengen nyari sesuatu yang lain, terus gue udah bete muter-muter kan, terus gue kayak ya udahlah gue ke parkiran aja dengan sotoynya, gue ke parkiran aja. Begitu gue parkir ternyata gedung keluarnya sama gedung kita parkir tuh beda, dan ternyata gue harus keluar ke jalan raya, keluarnya harus baru masuk lagi. Ya kan dekat itu jalan rayanya, dekat lah kalau dari parkiran mah. Gedungnya jauh gedung parkir yang gue ya sejauh-jauhnya emang nyampe 2 jam jalannya. Enggak kan? Ya udah sih, sekalian ke jalan raya lebih enak dijemputnya di jalan raya. Ya udah sambil nungguin siapa nama Anda? Anita Mae nggak bete lagi Detikers, kita break nyok. Sesaat lagi kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pokoknya. Tetap di Detik Sore. Hore. Kembali di Detik Sore, nggak cuma hore.
kita lumayan panjang nih breaknya kali ini ya Detikers ya. Iya, tapi gue mau cerita deh dulu sama Anita Mae. Oke. I'm on here. Happy birthday buat Om Eros Jarot, ternyata ulang tahun ke-74 kemarin 22 Juli 2 hari yang lalu. Oke. Jadi ceritanya adalah Om Eros Jarot ini punya anak. Namanya yang pertama kan Banyu Biru. Yang kedua Sekar Putih. Wih. Nah, Terus yang ketiga? enggak, cuma 2 anaknya. Nah, Sekar Putih ini kan juru bicaranya OJK. Nah, kemarin gue udah kenal sama Mbak Sekar ini, udah kenal, terus tapi tidak tahu bahwa beliau adalah anaknya Om Eros Jarot. Oke. Sementara Om Eros Jarot adalah idola gue sejak lama karena album Badai Pasti Berlalu yang di music directory oleh beliau gitu. Terus kamu lihat di Instastory? Bukan. Jadi gue baru tahu ternyata beliau adalah anaknya. Terus gue langsung WhatsApp, Mas Sekar, sumpah gue baru tahu ternyata lu adalah anaknya Om Eros Jarot. Beliau adalah... Enggak, kamu taunya dia anaknya dari Eros Jarot dari Mas Angga, dari Red Pill Oh, Finance. aku pikir pas lagi Enggak. posting, beliau lagi posting sama suaminya sama bapaknya gitu. Terus pas lihat, loh ini kok sama idola saya gitu. Serandom itu gue bilang, album Badai Pasti Berlalu itu udah kayak benda pusaka buat gue. Si paling badai pasti berlalu. Coba. Badai pasti berlalu. Awalnya dong. Nah. Kan gue jadi bingung kalau lupa kalau misalnya Katanya benda pusaka. update spontan justru kayak ya, gini, justru spontan Bentar gue lihat liriknya dulu ya, biar gue hafal nadanya karena lupa guys. Terus kamu ngajak ketemuan sama Mbak Sekar ini? Enggak. Terus nilai Mbak Sekar di matamu meningkat? Meningkat. Buat Mbak Sekar? Buat Mbak Sekar. Emang Mbak Sekar nonton? Mbak Sekar Nanti dikirimin potongannya. katanya mau ngajakin ke rumahnya Om Eros Jarot kalau misalnya nanti ada konser di rumahnya. Nyanyi bareng katanya. Udah ngarep nih. Iya. Undangan terbuka. Nyanyi Badai untuk- Pasti Berlalu. Oke, itu aja yang ditunggu-tunggu Udah, lagunya. itu aja. Oke, baik. Udah cukup itu aja. Selain Badai Pasti Berlalu, lagunya apa lagi? Banyak semusim. Kau tahu lagu ini nggak? Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Gue taunya selamat Na, 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 jalan ke... Itu Rita Effendy ya. Beda ya? Beda. Itu tuh lagu itu diciptakan waktu seorang Eros Jarot harus berpisah sama istrinya yang harus lanjut S3 di Paris. Dan karena mereka berpisah, tapi dua-duanya ada di Eropa saat itu, beliau ciptakanlah lagu itu. Romantis Terus di Paris sekali. ke London. Jadi apa? London. London. Kirain London Bridge. Keren dikit kak. Tahu nggak? London Bridge. Ini si Perci. Gimana lagunya? London. Itu doang taunya lagi. Oke, daripada jauh-jauh ke Paris, ke London, mending coba ke Bandung dulu deh. Ke Bandung, Surabaya. Edo ke Bandung mau ngapain tadi? Mau ke Papandayan. Oh, bukan, tadi yang kata si pacar. Enggak. Enggak, gue mau boleh. ngajakin ke Bandung. Gue mau nanya, kalian udah pernah ke Bandung belum? Udahlah. Belum selesai pertanyaannya. Terus apa lagi? Sambil maraton. Itu loh yang maraton yang di Bandung itu, yang menuai banyak kritik dari netizen. Apa emang kritiknya? Ih, macem-macem lah. Nih, aku bacain ya. Jadi, Pokari Run di Bandung banjir kritik warga dan juga bahkan pesertanya juga memberikan kritik. Jadi ada evaluasi yang diberikan oleh Pak Sandiaga Uno terkait dari pengalaman pribadi beliau berlari di Pokari Run. Itu katanya salah satunya adalah bising klakson, terus juga ada diterobos kendaraan tanpa ampun. Jadi Detikers, Pokari Sweat Run Indonesia 2024 nih baru aja selesai digelar di Bandung. Jadi race lari rekreasi ini diklaim diikuti oleh
42.000 peserta digelar 2 hari, Sabtu untuk kategori 5 km dan Minggu tanggal 21 untuk kategori 10 km, ada half marathon dan juga maratonnya. Nah, event ini adalah salah satu yang bergengsi lah ya di kalangan para pelari. Edo pasti udah pernah, ini kan Edo kan pelari yang udah levelnya tuh udah parah. Gue mah pace-nya 100 tinggi banget deh pokoknya untuk lari dari kehidupan. Pokoknya kalau di Strava tuh udah paling bergengsi deh Edo pokoknya. Strava tuh apa paling sih? Itu loh aplikasi yang buat lari-lari itu. Aku belum pernah nyoba jujur. Bohong banget. Serius? Kira bohong banget. Kamu mau aku bacain lagi nggak? Lu kayak lebih kayak masuk angin ya. Kayak ini ya, kayak siapa? Kevin. Apa? Jadi yang kita ingat adalah Kevin, bukan Mayor Teddy ya. Iya. Takut banget. Jadi bukan gini, kamu orangnya. jadi si event ini kan salah satu yang bergengsi nih di kalangan para pelari. Karena kan sebenarnya pelari ini dalam ajang ini gitu ya, sejatinya untuk menikmati suasana lari di Bandung juga karena cuacanya ya bisa dikatakan bersahabat, sejuk gitu kan ya. Tapi mereka dihadapkan oleh jalur yang gak steril dan bersinggungan langsung dengan pengendara dan juga warga. Nah, jadi dari pelarinya pun sempat merasakan kemarahan dari para pengendara yang mesti di stop saat gelaran lari berlangsung dan membuat kemacetan panjang. Dan juga warga lokal tetapi sayangnya nih cuaca yang nyaman ini buat pelari ini nggak didukung oleh warga lokal maksudnya. Jadi pelari juga harus menghadapi laju kendaraan dan kebisingan klakson serta teriakan dan juga hujatan warga. Kenapa ya? Karena bikin macet itu kali ya. Jadi para warga juga yang dilewati karena kan nggak steril nih jalurnya. Jadi masih ada warga yang berkegiatan seperti biasanya gitu loh, Detikers. Apalagi hari Minggu mungkin banyak yang mau keluar rumah, mau liburan atau mau main kemana gitu. Nah, dari pelari sendiri menyarankan untuk penyelenggaraan event maraton ini semestinya dipilih rutenya yang lebih steril supaya nggak saling mengganggu gitu intinya ya. Selain itu juga ada instruksi dari petugas marshal yang kurang jelas pada saat event ini berlangsung. Alhasil banyak peserta yang nyasar dan berlari melebihi jaraknya seharusnya. Wih, udah nyasar kemana dong ya mereka? Ke Bosya. Kemana? Ke Bosya. Mana ya? Ke Lembang kan? Iya, jauh ya kan dong. Bandung juga. Iya, kan nyasar namanya juga nyasar. Tapi jauh banget ke atas. Iya. Who knows? Siapa tahu. Makan apa? Palembang dong. Oh, ya ampun, gak nyambung Cepat lagi sekali saya. ya saya benerin ya, harusnya rule of 3 ya. Biarin aja udah dia gitu kan. Nah, ini evaluasi dari Pak Sandiaga Uno nih. Jadi Pak Sandiaga ini kan jadi salah satu peserta juga di race ini. Beliau menilai selain cuaca, ajang itu juga siap mendukung pergerakan UMKM di Bandung. Sebagai kota yang memiliki potensi sebagai sport tourism, beliau mengatakan harus meningkatkan sosialisasi dan juga edukasi untuk bisa menghelat aktivitas dengan skala internasional. Dan juga yaitu dia tadi untuk mengatasi atau mencari solusi gitu supaya tidak bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan warga yang ada di sana. Karena kan itu jalur nggak steril masalahnya, Do. Kayak kucing ya disterilin ya. Beda Oh, konsep. beda. Beda konsep. Beda konsep. Males deh gue. Ya. Ketawanya karir banget lagi. Tadi aku seneng lihat postingan Mike waktu gitu kucing. Gendong Kenapa? kucing. Oh, kucingnya lucu tahu pakai Topi koneng. topi. Ih, besok aku mau ngajak dia ke Curug. Besok pagi jalan-jalan. Enggak Besok dong. pagi. enggak Oh, dong. besok pagi. Oh, dekat rumah Anda sama Curug. Sentul. Oh, berapa jauh dari rumah kalau ke Sentul? Dekat ya? Deket lah itu. Oh, Setengah enak jam sekali. paling. Terus nggak siaran gitu. Mohon maaf siaran jam Pagi. berapa ya? Udah bilang Pulang dari pagi. Sentul jam 11. Mau ikut? Iya, Ih, gue pakai- ikut deh. Tapi Gue ntar dari Cilacap langsung ke Sentul. Ya. dia males banget. Jemputnya ke Tangsel lagi. Ntar dijemput Oh no, dia. sama Pak Jaka nanti ya. Tolong Jai minta request Pak Jaka jemput ya. Ke Sentul, Jemput ke Depok ya. habis itu ke Sentul. Nah, ini penting loh, harus dikasih tahu ke Detiker semua. Ada kan beberapa waktu terakhir ini di media sosial kita lihat ada tweet viral soal bocil-bocil yang ke RSCM untuk cuci darah. Oh iya, cuci darah ya. Iya, bocil-bocil ini maksudnya kayak ya anak-anak sekolahan lah ya hitungannya. Beneran emang itu, Dok. Nah, ada survei dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa 1 dari 5 anak berpotensi gagal ginjal. Berarti bener itu yang cuci darah itu.
Harusnya sih benar berarti ya, karena udah disampaikan langsung nih sama ketumnya IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, bahwa setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 sampai 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Ginjal di kiri kan ya? Apa di kanan? Di kanan ding, kalau kiri hati. Penyebabnya adalah gaya hidup mereka yang kurang sehat nih. Kayak ini nih. Minum minuman manis. Enggak, ini enggak pakai gula. Oh, bagus berarti. Enggak pakai gula. Enggak kayaknya. Gagal ginjal? Enggak lah. Enggak ada faktor keturunan itu, genetik. Tapi kalau kamu lihat juga nih ada relate-nya nih sama kejadian ini. Beberapa waktu yang lalu sebelum berita ini viral, ada satu postingan ibu-ibu yang juga rame. Entah itu dia mulainya di Instagram ataukah memang mulainya di TikTok. Tapi aku lihat yang di TikTok adalah si ibu ini lagi prepare sarapan buat anaknya. Tahu nggak yang dibikinin buat anaknya apa? Over protein ya? Bukan, Over karbo. susu. Kental manis. Ada kental manisnya, terus ada juga yang nasi, terus campur Pake lagi sama nugget, kentang. sama nugget. Enggak, Sebanyak-banyaknya. Jadi si kental manis ini, sebenarnya kental manis ini kan bukan susu ya. Kental manis ini gula yang bentuknya seperti kental, bukan dibuat susu kental, pokoknya bukan susu lah. Si kental manis ini dicampur lagi sama gula. Oh my god, namanya aja kental manis dicampur lagi sama gula. Terus dengan caption bahwa kayaknya dia seneng banget. Oh ini anakku lahap nih makannya minum susu dulu sebelum berangkat sekolah bla 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 bla. Tapi gue masih dalam tahap apakah itu adalah postingan yang sarkastik supaya biar viral atau innocent aja. Enggak, aku lihat akunnya dia itu memang akunnya dia emang genuine dia bilang kayak gitu. Emang dia melakukan itu. Tadinya gue pikir itu sengaja bikin kayak gitu biar viral, biar orang akhirnya jadi bahan diskursus dan orang tahu gitu bahwa this is wrong gitu. Enggak sih kayaknya. Tapi akan sangat disayangkan sih kalau beneran kayak gitu, karena ya sayang banget kalau misalnya anaknya sampai dikasih konsumsi kayak gitu. Dan ketika dia dikomentarin gitu kan, biasa netizen kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu kan pasti ada aja komentarnya gitu. Dikomentarin dia tuh kayak tone deaf gitu loh, yang bener-bener nggak mau denger, nggak mau peduli. Malah dia nge-replayin orang-orang itu dengan video yang sama serupa lagi, ngasih makan anaknya apa, ngasih makan yang pokoknya yang over deh, pokoknya over gula, over karbo, berarti over ini semuanya. penting untuk diketahui ibu itu bahwa setelah dilakukan survei, nggak cuman oknum ibu tersebut ya, tapi semuanya kayaknya ibu dan kawan-kawannya ya yang punya mazhab yang sama. IDAI ditemukan kondisi hematuria dan proteinuria pada urin dari anak-anak ini, yaitu ada darah dan protein dalam air kencing mereka. Salah satu pakar ginjal IDAI bikin survei anak-anak usia 12-18 tahun. Jadi ada darah dan protein dalam urin mereka. Ini adalah salah satu indikator awal kerusakan ginjal. Ini menunjukkan gaya hidup anak-anak kita usia 12-18 tahun ini sangat memprihatinkan. Pola makannya, pola geraknya, pola tidurnya sering begadang, dan malas gerak berolahraga. Ditekankan oleh Dr. Piprim, pola makan dan minuman anak-anak yang saat ini terbilang kurang baik menurutnya. Anak-anak saat ini masih suka mengonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis. Tidak bisa dipungkiri sekarang kejadian obesitas itu meningkat pada anak-anak. Dan diimbaulah untuk itu kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak mulai dari pola makannya, pola geraknya, pola tidur mereka. Kan sering soalnya pakai handphone jadi nggak banyak gerak kan, sementara makan terus gitu. Apalagi sekarang tuh apa-apa kegiatan dilakukan bersamaan biasanya kalau gua sih ya. Makan sambil lihat handphone. Makan sambil lihat handphone atau nonton TV, ambil main game juga. Jadi nggak ada gerak. Iya benar-benar. Itu nggak cuma buat anak-anak aja, bahkan kita aja orang dewasa ya. Kalau mau beli apa-apa gitu ya, minuman yang berpemanis yang ada di kulkas di supermarket gitu, dicek juga kandungan gulanya. Jadi ada beberapa susu yang aku bandingkan nih Dok ya. Bukan yang viral itu ya, bukan ibu-ibu yang viral itu ya. Oh ini langsung olahraga ya. Langsung kan praktek. Soalnya kita geraknya cuma di sini dong. Jadi yang paling banyak gulanya tuh yang berperasa, kayak ada rasa coklat, rasa stroberi, kayak gitu-gitu loh. Itu yang paling banyak. Yang paling sedikit gulanya kalau nggak salah tuh 6 atau 9 gram ya kalau nggak salah. Itu ada di susu yang full cream, yang bener-bener full cream aja gitu. Ya kalau misalnya kita minum, mungkin yang biasa minum manis akan ngerasa ini rasanya plain nih gitu. Tapi itu yang emang kandungan gulanya paling sedikit di minuman berpemanis ya, tanpa dalam menyebut konteks mereknya itu. ya.
yang aku coba sih, yang aku lihat sih satu sih, ada satu merek yang terkenal juga gitu. Tapi biasanya tuh aku suka nyobain yang rasa pisang gitu kan, ada tuh yang banana milk. Sekarang kan lagi banyak tuh yang ngejual brand-brand dari yang brand Korea sampai ada yang brand lokal juga ada tuh yang banana milk. Pas dilihat kandungan gulanya bisa sampai 23 gram. Tapi inilah the beauty of social media gitu. Dengan adanya diskursus seperti ini di masyarakat, jadinya orang melek, kritis, dan akhirnya tahu kan, akhirnya bahwa oh ini nih salah loh ternyata. Oh ternyata kita bisa ngecek kandungan nutrisi dulu untuk bisa tahu kadar gulanya seperti apa. Karena selama ini mungkin orang ya, mungkin ada yang bisa terliterasi dengan baik bahwa ngelihat dulu kandungan nutrisinya di sebelum beli gitu. Tapi mungkin yang belum terliterasi atau mungkin nggak nyadar melakukan itu bisa jadi tersadarkan lewat diskursus seperti ini. Banyak juga kok akun-akun yang membahas soal kandungan gula itu, misalnya 23 gram gula yang terkandung dalam minuman berpemanis itu setara dengan berapa sendok makan nasi gitu. 23 itu kalau nggak salah 30 sendok makan nasi loh. Oh iya? Iya, gulanya. Wow, iya. 23 gram ya, itu ada tahu yogurt-yogurtan yang segitu kandungan gulanya. Gue kemarin baru ngecek 23 gram kandungan gulanya. Banyak. 3 sendok makan? 30 sendok makan gula? No way! We gotta avoid 30 it. 30 sendok makan nasi kok gula. Oh, 23 gram gula. Makan 10 sendok makan nasi aja udah ngap sekarang, apalagi 30 ya. Bohong banget. Ya udah deh, pokoknya hati-hati ya. Maksudnya pastikan kalau misalnya lagi makan gula yang banyak, kandungan gula yang banyak, juga banyakin olahraganya, banyakin minum air putihnya. Jangan sampai imbalance gitu, harus balance, harus lebih banyak air putihnya. Benul. Ya udah, kalau gitu kita break dulu Detikers. Habis ini kita mau belajar investasi lagi setiap hari Rabu. Rabunya Rabu Investasi bersama Pak Firman Marihot. Sesaat lagi hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Investasi. Yes, welcome back to Detik Sore Detikers. Gak cuma hore-hore. Ya, ini karena kita sudah ada di luar, kita sudah menyambut sunset yang tidak pernah ada beberapa hari belakangan Iya ini. lagi bener. Ya kan? Apa karena hujan lagi nggak mampir ya? Emang kemarin hujan? Kayaknya nggak ada hujan. Justru deh, karena nggak ada hujan karena nggak ada mampir, hujan. makanya langitnya penuh dengan polusi. Kan polusi di Jakarta ini cuma bisa diselesaikan dengan air hujan. Bukan saya yang bilang, namanya Edo yang bilang. Tapi kalau polusi keuangan bisa diselesaikan Detikers. Oh ada dokternya. Ada yang selalu mampir ke kita setiap hari Rabu. Midweek. Ya. Betul sekali. Ada Pak Firman Marihot di sini dari Investasiku. Selamat datang kembali Pak Firman. Ya, makasih Mas Edo, Mbak Mae. Ya. Pak Firman pernah mengalami polusi keuangan nggak? Oh pasti pernah dong. Pernah ya? Apa pasti. bentuk polusi keuangan tuh apa? Coba mohon dijelaskan. Ya Mas Firman. dompet kering gitu kan. Literally dompet kering gitu Dompet ya. kering, ya. ya. Lalu tiba-tiba buat mendadak. Oke. Tapi kan ada dana darurat. Nah iya, dulu. Oh dulu. Oh berarti sekarang udah nggak ada tuh polusi-polusi ya. Tetap kalau mesti dijaga, ada kaitannya nanti dengan topik hari ini. Tapi Iya, selain dana darurat kan, kalau terjadi polusi keuangan dalam hal misalnya kita pas kena celaka gitu misalnya Pak Firman, atau misalnya kita kemalangan, ada hal lain yang bisa kita lakukan supaya nggak cuma ngambil dari dana darurat doang gitu. Betul. Seperti? Ya, nah jadi itu sesuai dengan topik kita hari ini. Ya, tentang investasi dan asuransi itu pilar penting dalam perencanaan keuangan. Ya. Nah tadi yang Mas Edo sampaikan, kalau misalnya nggak ada dana darurat, ada penggantinya. Nah dalam ini adalah asuransi. Ya, nah jadi kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan yang efektif, itu sebenarnya ada dua elemen utama yang paling penting dan sering dibahas. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah asuransi. Nah, keduanya meskipun tujuannya berbeda, ya, tetapi ini bisa saling melengkapi. Ya. Mana lebih penting Pak? Nah, keduanya penting, saling melengkapi. Nah, karena kalau ya, investasi itu adalah kegiatan kita menanamkan duit atau modal untuk tujuan supaya ada keuntungan atau nilai peningkatan di nilai masa mendatang, masa depan. Makanya kalau kita buka Google, icon investasi itu ada seperti pohon atau tumpukan dari koin-koin gitu ya. Nah, kalau asuransi itu adalah kita atap biasanya. Nah, atap, atau tameng.
Tameng, ya, iya. atau payung. Ya, Nah, ikonnya begitu. Atau shield. Nah, itu ya. Captain America. Tameng. Ya. Nah, kalau asuransi itu adalah perjanjian ya dengan perusahaan asuransi di mana mereka akan memberikan kompensasi finansial terhadap tertanggung dari peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kerugian. Nah, jadi manfaatnya adalah dia memberikan perlindungan dari kerugian keuangan. Nah, kalau investasi manfaatnya dia adalah untuk meningkatkan kekayaan atau mencapai tujuan nilai di masa mendatang. Nah, keduanya ini penting. Kenapa? Karena yang satu sifatnya dia menjaga, ya, yang satu sifatnya untuk meningkatkan. Kita ambil contoh, ini ada kaitan tadi yang Mas Edo sampaikan. Pengganti dan darurat. Misalnya, saya misalnya memiliki asuransi kesehatan atau seseorang memiliki asuransi kesehatan. Nah, dia tidak perlu memikirkan biaya medis yang besar sehingga dia harus mengganti atau mencairkan tabungan atau dia mencairkan itunya. Nah, jadi asuransi kesehatannya udah mengcover untuk itu. Jadi itu mengapa asuransi dan investasi ini saling melengkapi. Nah, salah satunya adalah perlindungan risiko. Misalnya lagi, dia punya misalnya asuransi kerugian. Misalnya kecelakaan atau mobil apalah misalnya, nggak amin gitu ya. Nah, dia nggak perlu mencairkan, menarik tabungannya untuk membayar terkait dengan kerugian tersebut. Nah, jadi sebenarnya pengganti daripada dana darurat salah satunya adalah asuransi juga penting, seperti itu. Pak, berarti kan investasi dan juga asuransi itu adalah dua komponen penting dalam perencanaan keuangan. Betul. Saling mendukung juga. Saling mendukung, Iya. saling melengkapi. Nah, bisa dibilang nggak perencanaan keuangan yang baik tidak akan terlaksana tanpa melibatkan dua hal ini? Setuju banget. Makanya topik kita pilar. Ya, kalau kita bicara pilar, ya, kalau kita punya rumah tuh ada pilar, ya, itu kalau satu nggak ada, itu tuh nggak efektif. Nah, jadi untuk mencapai tujuan keuangan yang efektif, ya, dua itu penting. Nah, karena stabilitas finansial itu bisa tercapai dengan adanya gabungan daripada asuransi dan investasi. Nah, yang satu asuransi memberikan menjaga aset, investasi untuk meningkatkan kekayaan. Nah, jadi dengan cara demikian, yang satu menjaga, memberikan perlindungan, yang satu memberikan pertumbuhan, dan ini berkesinambungan dan saling jaga. Nah, itu ya menjawab yang tadi Mas Edo sampaikan. Jadi ini penting supaya mencapai tujuan keuangan yang lebih efektif. Oke, kalau dari segi usia nih, Mas Firman, sebaiknya kita punya dana darurat dan juga asuransi ini di usia berapa idealnya? Apakah ini terkait dengan mungkin masa-masa produktif kita sebagai pekerja, begitu kan? Karena setahu saya kalau asuransi itu semakin usia nominal bottomnya juga semakin gede gitu ya, preminya makin tinggi. Betul. Nah, jadi sebenarnya ada keterkaitan juga kalau kita dengan investasi dan asuransi. Contoh, kemarin kita pernah bahas kan, jadi waktu kalau misalnya semakin terlambat itu ada biaya yang lebih mahal. Iya, nah sama, investasi juga, asuransi juga begitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Maya tadi, di usia berapa kita harus memiliki asuransi? Nah, sebenarnya kalau kita bicara di investasi ada namanya diversifikasi, sebenarnya di asuransi juga ada diversifikasi. Makanya ada asuransi kesehatan, betul. Ada asuransi kerugian macam-macam nih. Bentar lagi ada lagi asuransi kendaraan, Pak. Nah, asuransi kendaraan. Iya, asuransi binatang peliharaan juga udah ada tahu. Oh iya? Iya. Nah, udah betul, ada. Ya. Nah, ada banyak tuh ya. Nah, jadi dengan kita memiliki misalnya beragam misalnya jenis asuransi. Ya. Dan kita misalnya melakukan diversifikasi, melakukan aset investasi di beragam kelas aset. Nah, itu sebenarnya memberikan manfaat, kita bisa mengurangi dari resiko keseluruhan dari portofolio keuangan kita. Nah, dan meningkatkan peluang untuk keberhasilan tujuan jangka panjang. Nah, jadi semakin mudah kalau kita paham apa yang penting terkait dengan investasi dan supaya maksimal butuh asuransi. Nah, makanya lebih mudah, jangan tunda-tunda. Proteksi dan beli asuransi. Karena itu untuk meningkatkan, makin mahal biayanya. Betul, ini untuk meningkatkan supaya tujuan keuangan kita bisa tercapai lebih mudah. Ya, prioritas kita di mana dulu untuk keuangan nih ya Pak ya. Betul. Untuk investasi apakah mau jangka pendek, apakah mau menengah atau jangka panjang. Tapi asuransi udah pasti untuk mengcover atau untuk melindungi dari investasi. Oke. Betul. Tapi kadang-kadang yang menghambat tuh gaji.
atau pendapatan. Ada orang yang berpikir begini, gaji UMR gini doang, mana bisa, boro-boro gue ya. mikirin investasi asuransi. Tapi benarkah itu Pak, kalau gaji UMR akan sulit untuk mikirin dua pilar ini atau ada caranya? Ya, memang betul ya, karena kan untuk kita misalnya memiliki asuransi kita ada biaya yang harus kita bayar, ya premi yang harus kita bayar. Nah untuk investasi harus ada yang kita sisihkan. Nah jadi memang makanya perlu kita mengatur misalnya terkait dengan spending kita, pengeluaran kita. Sehingga ada yang kita sisihkan. Sehingga ada premi yang bisa kita beli untuk kita memiliki asuransi. Jadi ya kalau memang itu serasa kurang ya mau nggak mau income-nya harus ditingkatkan. Karena income-nya yang harus ditingkatkan ya. Betul. Banyakin side job, side hustle. Investasinya juga kan, kalau investasi kan ada, kalau misalnya di investasiku ada banyak cara tuh untuk ngedapetin referral. Referral. Tapi gue nggak dan sepakat lain dengan pendekatan investasi sebagai penghasilan tambahan. Investasi itu buat masa depan, bukan penghasilan tambahan. Betul. Oke. Dividennya yang Itu untuk setuju. penghasilan tambahan dividen. Dividen bisa lah, dividen. Tapi kan dividen cuma sekali setahun ya Pak. Betul. Atau mungkin ada yang 2 kali setahun, tapi ya itu bonus aja gitu. Betul. Harus kerja bro, kerja. Setuju. Iya. Setuju. Tidak ada yang melarang itu. Tapi Emang harus ini kerja. Pak, Gimana? ini juga sering jadi diskursus di media sosial. Sepenting apa kita punya asuransi di luar dari yang wajib. Sekarang kan wajib asuransi kesehatan atau ketenaga kerjaan lewat BPJS kan ya. Iya. Nah di luar dari dua itu, sepenting apa Pak kita, haruskah kita melakukan itu? Ya harus, karena yang BPJS itu kan biasanya asuransi kesehatan. Betul, dan Nah, ketenaga kerjaan. Betul. Nah asuransi kesehatan yang ada yang di cover ya, sama asuransi kecelakaan kerja. Tetapi misalnya seperti asuransi kerugian atau misalnya asuransi kematian belum ada. Nah, satu lagi yang kita masih tahu, tadi judul kita misalnya asuransi dan investasi, pilar penting dalam perencanaan keuangan. Nah, gabungan kedua ini, itu bisa memberikan kita untuk lebih mudah mencapai tujuan keuangan. Kita ambil contoh nih, misalnya kita menghitung, untuk pensiun saya butuh dana berapa yang harus saya siapkan. Lalu misalnya untuk pendidikan anak, misalnya sekarang untuk masuk perguruan tinggi misalnya taruh 50 juta. Anak saya 10 tahun lagi itu menjadi berapa, dengan inflasi berapa. Nah, saya misalnya tidak memiliki asuransi kesehatan. Ketika misalnya ada biaya medis yang membengkak, saya harus cairkan. Investasi terganggu. Nah, kalau saya misalnya hanya memiliki asuransi kesehatan, saya nggak memiliki asuransi kerugian, yang terjadi adalah saya harus mencairkan juga ketika terjadi tindakan atau peristiwa yang merugikan. Nah, misalnya saya ingin misalnya supaya anak saya bisa tercapai tujuan dia masuk ke perguruan tinggi, saya kan melakukan kegiatan investasi itu, menanam atau menginvestasikan dana. Nah, kalau di tengah-tengah misalnya terjadi dengan ada peristiwa misalnya kita nggak amin misalnya kematian. Atau krismon misalnya. Tujuannya kan nggak tercapai. Nah, artinya apa? Saya memproteksi terkait angka tersebut dengan cara membeli uang pertanggungan, harus beli premi berapa nih? Supaya ketika terjadi apa-apa, di-cover. Sudah tercover. tetap tercover. Jadi uang pertanggungannya keluar dan itu termasuk untuk membayar biaya pendidikan atau pensiun. Ya, atau tujuan finansial saya apa. Nah, jadi asuransi itu juga penting, investasi itu penting dan keduanya saling melengkapi dan ini pilar utama dalam perencanaan keuangan. Pak, ada tips nggak cara memilih asuransi yang baik? Nah, yang tepat. Iya, yang tepat. Asuransi tipsnya yang tepat. ya. Soalnya banyak yang dikorupsi, Pak. Nah, dari definisinya, asuransi kan adalah suatu perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan ya. Nah, jadi kita lihat aja track record-nya. Ya, dia komit nggak terkait dengan misalnya kompensasi finansial yang harus dia bayar kepada tertanggung. Banyak nggak yang misalnya yang tiba-tiba harus dia bayar, tiba-tiba banyak yang ini nggak boleh, ini boleh, ini bisa, ini nggak bisa. Seperti itu. Ya, kita tinggal cari mana yang kira-kira mereka punya track record untuk mereka memberikan kemudahan dalam memberikan pembayaran terkait dengan uang pertanggungan. Ada indikator nggak Pak? Angka mungkin yang harus kita ketahui dari perusahaan ini untuk bisa mendefinisikan apakah dia perusahaan asuransi yang baik atau enggak, yang sehat apa enggak. Gitu. Nah, biasanya kita tinggal melihat dari modal yang dipunya. Nah, istilah di asuransi saya nggak ngerti ya, ada nama istilahnya apa. Nah, tetapi semakin dia terpercaya, biasanya dana kelolaannya atau itunya makin besar, ya. Nah, jadi tinggal melihat kira-kira yang track record-nya bagus, berarti itu yang menjadi pilihan. Itu yang paling mudah. Sama seperti kalau kita mau beli saham.
Ya, kita lihat yang blue chip atau yang market cap-nya yang besar. Nah, itu yang kita beli. Iya. Tertarik buat beli asuransi tuh gue sejak ngelihat di media sosial ada orang yang sakit malah jadi healing buat dia. Jadi dia bisa milih bebas rumah sakit mana yang fasilitasnya oke, yang kamarnya VIP, sehingga kalau ketika sakit dia bisa sambil healing dengan suasana. Mungkin di luar program ini nanti bisa diinfo ke saya, di spill ya. Bisa. Nama perusahaan asuransinya apa? Staycation ya. Jadi, Iya. Benar. Tapi lupa lagi tweetnya yang mana waktu itu. Oh ini di Twitter? Iya di X waktu itu. Okay. Dan itu jadinya kayak, iya juga ya beli asuransi kesehatan yang ini kali ya. Cuma kepikiran doang, nggak di action. Tapi ada satu hal yang ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak ya, yang bikin yang bikin males gitu kadang-kadang sama agen asuransi gitu yang berupaya atau berusaha untuk approach kita. Kadang-kadang tuh mungkin kita kan ada orang yang nggak terlalu familiar gitu dengan asuransi. Mungkin penjelasannya kayak kurang let's say mungkin kurang jujur atau apa gitu. Semacam too good to be true ya. Iya, jadi suspicious. Aku pernah mengalami, ya mungkin ini juga aku sangat kurang literasi, makanya karena nggak tahu gitu. Jadi tapi itu memang bukan asuransi kesehatan, tapi asuransi jiwa kan waktu itu Pak. Jadi memang ada konsepnya kayak, kalau ditaruh ini selama, dia waktu itu kalau nggak salah bilangnya tuh 5 tahun kalau nggak salah. Kalau selama 5 tahun nanti akan mendapatkan segini. Tapi duitnya berkurang nggak Mbak? Ibaratnya kalau saya taruh duit sekian di bawah bantal itu kan ya udah 5 tahun kemudian yang berlipat nggak berlipat, ya udah segitu aja gitu. Nah ketika tanya itu, oh iya Mbak nanti itu akan gini dengan bunga sekian. Ternyata pas sudah 5 tahun pas saya mau klaim, ternyata 7 tahun Pak. Dan itu bodohnya saya tuh nggak baca itu kan surat 7 tahun apanya? Polisnya. Nah polisnya itu kan banyak ya. Maksudnya kita juga nggak baca gitu loh. Nggak baca detail semua satu-satu berlembar-lembar gitu. Itu karena kurang literasi aku saat itu. Jadi seingatku dia bilangnya 5 tahun. Jadi memang dana itu emang pikiran aku, ini asuransi untuk ini untuk unit link investasi ya? gitu. Ya. Mikirnya kayak gitu. Tahu-taunya pas sudah 5 tahun, 7 tahun. Mas Firman, oh my God, aku stres banget langsung. Serius ini tuh? Iya Mbak, sekarang minimal 7 tahun. Tidak. Ya, makanya penting ya kalau misalnya kita reksadana, kita perlu membaca yang namanya fund fact sheet ya. Kalau asuransi kita perlu membaca polis. Nah, dan sering memang saya pernah, ini saya lagi mau bekerja sama investasiku dengan satu perusahaan asuransi. Oh iya. Nah, kita mau bekerja sama. Yang tadi, investasi dan asuransi itu saling terkait dan saling melengkapi. Nah, jadi sebenarnya manfaat investasi itu untuk meningkatkan kekayaan atau kita mau mencapai nilai masa mendatang. Nah, jadi berbeda tujuannya. Kalau asuransi itu adalah proteksi, perlindungan ya terhadap kerugian finansial. Nah, bukan investasi. Jadi kalau mau berinvestasi, belilah produk investasi. Kalau mau berasuransi, belilah produk asuransi. Nah, yang saya sering temui adalah menjual produk proteksi dibungkus dengan investasi. Iming-iming imbang hasil. Makanya nanya ke gue dulu kemarin. Ya kan kita gak kenal, mohon maaf itu tahun makanya 2000. kenalan sama gue tuh dari kecil. Nah, Anda siapa ya? Anda udah dewasa, saya masih kecil. Anda siapa? Nah, jadi ingat aja ikonnya. Kalau itu tameng gitu kan, asuransi kan. Benar. Kalau investasi pohon atau tumpukan koin-koin yang terus meningkat. Dan kejadian yang dialami Maya tuh nggak sendiri sih, banyak orang yang akhirnya protes kan, nasabahnya juga banyak yang protes. Itu tuh tahun 2010-ish gitu, maybe 2010 2011. Makanya saya lagi ada persiapan kerjasama investasiku dengan perusahaan asuransi. Bentuk kerjasamanya apa Pak? Nah, bentuk kerjasamanya kita literasi keuangan yang pertama, ya. Kita akan mengajarkan bahwa investasi itu seperti ini loh. Oke. Ya, dan ini ada asuransi yang perlu untuk menguatkan atau meneguhkan aktivitas investasi dia, supaya dia bisa mencapai tujuan keuangan atau tujuan finansial dia. Yang tadi, karena asuransi bisa membantu dia untuk mengurangi dari risiko-risiko yang menghambat sehingga tujuan finansialnya nggak tercapai. Nah, investasi itu kan untuk meningkatkan kekayaannya. Nah, gabungan kedua ini itu yang sangat efektif untuk kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, makanya dua pilar itu ya investasi dan asuransi. Nah, ini harapan saya, mimpi saya bisa nanti investasiku berkolaborasi dengan perusahaan asuransi.
Jadi nanti bisa lewat aplikasi investasiku nanti kedepannya juga akan bisa sekalian beli asuransi? Enggak, jadi mungkin kita mereferensikan aja. Oh, referensi. Jadi kalau mau investasi, ayo. Jadi sarana edukasi investasi, ya Pak ya? Betul. Nah kalau mau asuransi, yuk belilah produk asuransi. Oke, terkait nilai investasi yang sedang disiapkan, jangan lupa proteksi dengan asuransi. Bagaimana cara menghitung seberapa nilainya? Nah, di website investasiku itu bisa dihitung. Nah, berapa proteksi yang saya harus siapkan, yang harus berapa preminya, tanya perusahaan asuransi. Ya. Itu ada literasi penting yang harus kita ingat ketika supaya kesalahan yang saya lakukan tidak kalian ulangi. Dan memang para marketir dan juga agensi dari asuransinya juga kadang-kadang sebenarnya juga tidak terliterasi dengan baik bagaimana menyampaikannya ke para kliennya gitu. Sehingga ya dua-duanya sama-sama di awang-awang gitu. Sama-sama kurang. Sama kurang. Gitu ya. Kalau punya duit, kalau gajinya cukup, diusahakan itu 2 pilar itu diusahakan ya Pak ya. Betul. Investasi dan juga asuransi supaya masa depan aman dan terproteksi. Merdeka. Terima kasih. Semangatnya harus Pak Firman. Makasih Mas Edo. Makasih Mbak Minggu Maya. depan kita bahas apa ya? Firman. Nanti ya Detikers pokoknya selalu menarik lah bahasan sama Pak Firman tuh Iya ada yang dong. baru-baru lagi. Pendekatan ke Gen Z, pendekatan ke orang tua, pendekatan ke banyak kalangan, semua lapisan. Detikers, terima kasih juga udah mau bareng-bareng sama kita dari jam 3:30 tadi. Kita pamit dulu. Terima kasih juga buat seluruh kru yang bertugas. Terima kasih guys yang sudah menonton juga, yang di semua platform yang sudah menyaksikan acara ini. Kalau kalian suka dengan konten kita besok jangan lupa nonton lagi 3:30 sampai jam 6 sore. Pastinya bersama Anita Mae, besok dia nggak ada. Ya, pokoknya ada saya dan teman-teman lainnya juga ya. Sampai jumpa lagi Detikers. Tetap di Ketemu Detik lagi Iya, besok maksudnya itu. di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Iya maksudnya.